Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kalian semua yang sedang menonton video saya kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi aspek pajak dalam kegiatan bisnis. Sebelum saya menjelaskan mengenai materi ini, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indriani dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411165. Baiklah, materi yang akan saya jelaskan mengenai aspek pajak dalam kegiatan bisnis. Aspek pajak dalam bisnis yang pertama, mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP sebagai suatu badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Diwajibkan mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Setelah mendapatkan NPWP, maka wajib pajak pelaku bisnis wajib menyetorkan dan melaporkan SPT, PPh tahunan, dan SPT bulanan. Selanjutnya, mengenai aspek pajak dalam bisnis. Yang kedua, menganalisis jenis bisnis yang dilakukan berdasarkan pajak. Wajib pajak pelaku bisnis harus mengetahui kegiatan bisnis yang dilakukan apakah atas penghasilan yang didapatkan merupakan objek pajak yang bersifat final atau bukan. Sebagai contoh, yaitu bisnis konstruksi yang pengenaan pajaknya dikenakan tarif pajak penghasilan atau PPh final khusus jasa konstruksi. Pada slide ketiga, aspek pajak dalam bisnis yang kedua, menganalisis jenis bisnis yang dilakukan berdasarkan pajak. Wajib pajak pelaku bisnis harus mengetahui kegiatan bisnis yang dilakukan apakah atas penghasilan yang didapatkan merupakan objek pajak yang bersifat final atau bukan. Sebagai contoh, yaitu bisnis konstruksi yang pengenaan pajaknya dikenakan tarif pajak penghasilan atau yang biasa disebut dengan PPh final khusus jasa konstruksi. Selanjutnya, aspek pajak dalam bisnis yang ketiga, perhatikan jumlah penghasilan bruto untuk menentukan kewajiban pemungutan PPN. Pelaku bisnis juga harus memperhatikan jumlah penghasilan bruto yang didapatkan apakah termasuk usaha mikro, kecil, menengah, atau besar. Karena untuk menentukan aspek pelaku bisnis, jika pelaku bisnis memiliki peredaran bruto lebih dari Rp 4,8 miliar, maka perusahaan tersebut wajib dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak atau yang bisa disebut PKP, yang kemudian memiliki kewajiban untuk memungut, menghitung, dan menyetor pajak pertambahan nilai PPN yang terutang. Namun, apabila penghasilan bruto wajib pajak pelaku bisnis kurang dari atau sama dengan Rp 4,8 miliar, maka wajib pajak tersebut dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai wajib pajak. Dalam hal ini, pelaku bisnis juga harus memperhatikan apakah bisnis yang dilakukan merupakan bukan objek PPN
Apabila bisnis yang dilakukan merupakan bukan objek PPN, masa pelaku bisnis perlu dikukuhkan sebagai PKP. Contoh, jasa catering, jasa asuransi, dan di restoran. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.